Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Zinta dengan NPM 2014051007, kelas TAPA 2020. Jadi di sini saya akan mempresentasikan pemahaman saya pada mata kuliah Statistika Dasar dengan dosen pembimbing yaitu Bu Deiri. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya pada bagian peluang distribusi Bernoulli dan distribusi binomial. Untuk distribusi Bernoulli yaitu suatu percobaan yang terdiri atas beberapa usaha. Tiap-tiap usaha memberikan hasil yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sukses atau gagal. Dan tiap-tiap ulangan percobaan bebas satu sama lainnya. Serta probabilitas kesuksesan tidak berubah dari percobaan satu ke percobaan lainnya. Maka proses ini disebut proses Bernoulli. Untuk syarat dari distribusi Bernoulli ini adalah yang pertama, percobaan atau kejadian hanya satu kali. Setiap percobaan hanya memiliki dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Probabilitas sukses disebut dengan P dan probabilitas gagal disebut dengan Q, yang dimana Q sama dengan 1 dikurang P. Untuk rumus dari distribusi Bernoulli ini sama dengan distribusi Bernoulli dalam kurung X titik koma P. X di sini hanya satu karena di syaratnya sebelumnya tadi percobaan hanya terjadi satu kali. Sama dengan P di mana X sama dengan 1, P ini peluang sukses, jadi X-nya sama dengan 1. 1 kurang P atau Q, yaitu peluang gagal, jadi X-nya sama dengan 0. Di sini 0 atau 0, di mana X-nya itu X lainnya. Dan di sini rumusnya mu X sama dengan P. Men di sini tuh nilai harapan, jadi sama saja dengan peluang sukses. Untuk varians sama dengan P dalam kurung 1 dikurang P atau P dikali Q. Peluang sukses dikali peluang gagal. Langsung ke contoh soal. Sebuah dadu diundi. Jika diketahui munculnya angka 2 atau 4 dikatakan sukses. Tentukan fungsi peluang rata-rata dan variansnya. Jadi di sini ditanya peluang dari munculnya angka 2 atau 4. Jadi untuk sampelnya itu 2 dan jumlah dari sampelnya itu kan mata dadu ada 6. Jadi peluang suksesnya itu 2/6 atau 1/3 ini. Jadi penulisan fungsinya itu 1/3 peluang sukses ini, di mana X-nya sama dengan 1, 2/3 peluang gagal. Didapat dari 1 dikurang 1/3, di mana X sama dengan 0 dan X lainnya ini. Untuk rata-rata, sebelumnya tadi kan rata-rata itu mu sama dengan P atau peluang sukses. Jadi rata-ratanya itu 1/3. Untuk variansnya sama dengan rumusnya tadi P dikali Q. Jadi 1/3 dikali 2/3 sama dengan 2/9. Itu untuk distribusi Bernoulli. Karena distribusi Bernoulli ini kan dasar dari distribusi lainnya. Jadi cuman kayak ini aja. Mungkin penjabaran lebih jelasnya itu udah ke distribusi binomial. Distribusi binomial. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret banyaknya kesuksesan dalam N percobaan, ya atau tidak, atau berhasil gagal, yang saling lepas sama sekali, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P, atau peluang sukses. Syarat dari distribusi binomial ini, yang pertama, jumlah percobaan tetap. Tiap percobaan pasti memiliki dua hasil, yaitu sukses atau gagal. Setiap percobaan bersifat bebas dan tidak terikat dengan percobaan lainnya. Perbedaan untuk distribusi binomial dan distribusi Bernoulli. Jadi distribusi Bernoulli ini tuh kasus khusus dari distribusi binomial. Distribusi binomial ini masih dilandasin oleh distribusi Bernoulli. Jadi bukan untuk distribusi binomial aja sih, distribusi Bernoulli ini melandasi semua distribusi lainnya.
Untuk perbedaannya itu kan di distribusi Bernoulli jumlah percobaannya itu cuma 1 kali, sedangkan untuk di distribusi binomial jumlah percobaannya itu n atau dapat lebih dari 1. Nah, ini untuk rumus dari distribusi binomial. Distribusi binomial sama dengan n faktorial per n dikurang x faktorial dikali x faktorial. Rumus ini sama aja dengan rumus kombinasi n sama x. Rumus kombinasi n sama x ini dikali peluang sukses pangkat x dikali peluang gagal pangkat n dikurang x. Px ini di mana peluang terjadinya kejadian x banyaknya kejadian, n jumlah objek yang bisa dipilih, p peluang sukses, q peluang gagal, yang dimana seperti tadi q itu 1 dikurang p. Untuk contoh soalnya, Kiki melemparkan sebuah dadu sebanyak 4 kali. Berarti di sini n-nya itu 4. Tentukan peluang muncul mata dadu yang merupakan kelipatan 3. Kelipatan 3 itu 3 sama 6 untuk di mata dadu. Sebanyak 2 kali, berarti di sini X-nya tuh 2. Karena kelipatan 3 sama 6 berarti sampelnya itu 2. Dan untuk jumlah dari sampel itu, jumlah dari mata dadu kan ada 6, jadi 2/6. Atau 1/3. Jadi itu peluang sukses munculnya kelipatan 3. Untuk peluang gagalnya itu 1 dikurang 1/3, jadi didapatlah 2/3 ini. Jadi peluang munculnya sebanyak 2 kali sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali 1/3 pangkat 2, 2/3 pangkat 4 min 2. 4 faktorial ini dijabarin, jadi 4 kali 3 kali 2. Ini 2 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali 1/3 pangkat 2, 2/3 pangkat 2. Dicoret 3 ini dicoret sama ini, Mas. Sama 2 dari pembilang, dari penyebut 2/3 ini. Terus 2 faktor 2 ini dicoret, 2 ini dicoret sama pangkat 2 ini. Jadi tinggal 4 dikali 2 sama 3 pangkat 2 ini 9 dikali 3. Jadi 4 dikali 2 per 9 kali 3 didapatlah 0,2963. Jadi peluang munculnya mata dadu yang merupakan kelipatan 3 sebanyak 2 kali pada 4 kali pelemparan adalah 0,2963. Untuk contoh soal selanjutnya. Sebuah koin terdiri atas 2 sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar. Gary mengundi dengan koin sebanyak 5 kali, berarti di sini n-nya tuh 5. Pada undian pertama, Gary mendapatkan kemungkinan hasil hanya sisi angka dan sisi gambar. Undian kedua juga mempunyai kemungkinan hasil sisi angka dan sisi gambar. Kemungkinan tersebut terjadi sampai undian kelima. Berdasarkan hasil dari 5 kali pengundian, tentukan peluang sisi angka muncul sebanyak 2 kali. Berarti ini X-nya 2, N-nya 5. Peluang dari angka. Kan sampel dari koin itu angka sama gambar. Berarti untuk peluang sukses sama peluang gagalnya itu masing-masing 1/2 atau 0,5 ini. Jadi untuk P di mana X sama dengan 2 itu sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Di mana 0,5 pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 2 dikali 0,5 dikurang 2. Dijabarinlah 5 kali 4 kali 3 per 3 faktorial 2 faktorial dikali 1/2 pangkat 2 dan dikali 1/2 pangkat 3. 4 ini dicoret dari 2 pangkat 2 ini. Habis 3 ini dicoret, lalu sisa 5 dikali 1 dan 2 dikali 2 pangkat 3. Jadi 5 dikali 1/2 dikali 8 didapat 5/16 atau 0,3125. Jadi peluang munculnya sisi angka koin sebanyak 2 kali pada 5 kali pengundian adalah 5/16 atau 0,3125. Lalu untuk alternatif lain distribusi binomial,
Alternatif lain dari distribusi binomial ini dapat dilihat dari tabel distribusi binomial. Berikut untuk tabel distribusi binomial. Nah, ini seperti dari contoh ini. Di sini kan N-nya 5 dan X-nya 2. Di sini untuk N, di sini untuk X, di sini untuk X, ini N, dan di sini peluang sukses. Pada soal sebelumnya tadi itu N sama dengan 5, N sama dengan 5, dan untuk X-nya itu sama dengan 2. Peluang suksesnya tadi kan sebelumnya 0,5. Jadi dari kolom ini, N pada baris X sama dengan 2. Ini 0,3125 ini. Sama seperti hasil pada contoh soal itu sebelumnya. 0,3125. Mungkin sekian presentasi pemahaman pada statistika dasar saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.